Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله متوفى سنة 21 و300 بعد 300 من الهجرة النبوية قال رحمه الله تعالى والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. Allah Subhanahu wa taala marah dan meridhoi, di mana marah dan ridhonya Allah tidak seperti seorang pun dari makhluknya. Ya, di mana di sini penulis rahimahullahu taala menyinggung terkait dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Para ulama rahimahullah menyatakan bahwa sifatullah taala yang tanqasimu ila qismain, sifatun dzatiyah wa sifatun salbiyah. Ya, sifatun dzatiyah dan sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Adapun sifatun dzatiyah ini ada dua jenis, ada sifatun qaimatun binafsiha dan ada sifatun, ya, ada sifatun qaimatun binafsiha dan yang kedua ada sifatul ma'ani al-qaimatu bidzat. Al-qaimatu bidzat. 6. Adapun sifat, ya, qaimah binafsiha contohnya adalah al-wajh, al-yad, al-qadam dan seterusnya. Al-wajh, al-yad, ya, al-qadam, ya, ini sifat-sifat yang qaimah binafsiha. Kemudian yang kedua ada sifatul ma'ani al-qa'imatu bidzat. Ada sifat-sifat yang bersifat yang berupa maknawi, ya, berupa maknawi yang qa'imah bidzat, yang ada pada zatnya Allah taala seperti al-ilmu, al-hayat, al-qudrah, ya, apa namanya, sifat-sifat as-sama, al-basar dan seterusnya. Kemudian yang kedua sifatun fi'liyah, ini adalah sifat ikhtiyariyah yang terkait dengan khiyar, ya, terkait dengan pilihan ataupun terkait dengan apa, iradah, ya, iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah taala. Nah, di mana sifat perbedaan mendasar antara dzatiyah dengan fi'liyah, bahwa sifatun dzatiyah itu mazala walam yazal ittasafa biha subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dari dahulu dan terus menerus, ya, bersifat dengannya. Sementara sifatun fi'liyah ini sifatun tata'allaqu bimasyiatihi au biiradatihi, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ittasafa biha mata syaa wa kaifa syaa. Allah bersifat dengannya kapan dia kehendaki dan bagaimana yang dia kehendaki, seperti sifat yang disebutkan di sini, al-ghadab, ya, ar-ridha, al-hubb, kemudian al-bugh dan seterusnya. Ya. Kemudian terkait dengan madzhabun nas dalam as-sifat, ini sudah apa namanya, sudah berulang kali tentu saja. Nah, terkait dengan secara khusus pada sifat fi'liyah. Madzhabun nas terkait dengan sifat fi'liyah ini sudah kita apa jelaskan secara global sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya secara global. Nah, yang pertama madzhabus salaf tentu saja mereka menetapkan semua sifat Allah termasuk sifatun fi'liyah. Mereka menetapkan semua sifat untuk Allah termasuk sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menafsirkannya sesuai dengan zahirnya dan melarang untuk mentakwilnya. Melarang untuk mentakwil yang mengarahkan kepada penafian makna hakiki. Penafian makna hakiki. Nah, kemudian mereka menyematkan sifat ini kepada Allah Ta'ala dan meyakini bahwa kaifiat sifat Allah maujudah, ya. Kaifiat sifat Allah itu ada, tapi la ya'lamuha illallah. Gak ada yang mengetahuinya kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti pada firman Allah taala, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Yakni hakikat sebenarnya dari sifat Allah tidak ada yang mengetahuinya. Maka mereka mengembalikan kaifiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menetapkan apa yang bisa mereka menetapkan, apa yang bisa mereka tetapkan, naam tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Baik. Adapun dalil-dalil dari sifat fi'liyah, secara khusus dua sifat yang disebutkan di sini, Allah taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, maka Allah taala memiliki sifat ridho dan Allah pun bisa dijadikan dalam tanda kutip objek yang diridhoi oleh hamba. Hmm. Karena akan dijelaskan nanti ya, mereka sebagian mengatakan Allah itu tidak ridho dan tidak bisa diridhoi gitu. Karena terkait dengan perbuatan hamba. Nah, maka Allah menyanggah hal tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dan Allah bisa diridhoi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridho. Kemudian al-ghadab, mal la'anahu Allahu, ya, wa ghadiba alaih, dalam surah Al-Maidah. Wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anah wa ba'u bi ghadabin minallah. Ini semua penetapan sifat al-ghadab. Taib. Kemudian dari hadis Abu Hurairah al-muttafaq alaih, dan kelihatannya dari sini apa namanya, ter eh, terambil ya kalimatnya Thahawi rahimahullah dari hadis Abu Hurairah al-muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda di kisah syafaatul uzma. Kata Nabi SAW, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdab ba'dahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu." Pada hari ini Tuhanku marah. Ya. Pada hari ini Tuhanku sangat marah dengan kemarahan yang dia belum pernah semarah ini sebelumnya dan tidak akan semarah ini setelahnya. Ini puncaknya. Ya, ini yang paling Allah Taala paling marah di hari itu. Kemudian Allah Taala dalam hadis Qudsi di mana Allah Taala berfirman kepada penghuni surga, "Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada." Aku sudah menghalalkan keridoanku untuk kalian sehingga aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Nah, ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah akan penetapan sifat ridho dan al-ghadab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tentu saja mereka menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya. Ya, baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah. Sudah kita sebutkan argumennya, mereka mengatakan bahwa ya apa isbatus sifat yastalzimu ta'addud al-qudama. Berbilangnya sifat menunjukkan apa? Melazimkan berbilangnya al-qudama. Ya, berbilangnya al-qudama. Dikarenakan mereka mengatakan as-sifat, ya sifat itu apa? Bukan Allah taala. Ya. Sifat itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ard kata mereka. Ya, al-ard. Ya, kalau kita menetapkan ada ard, ya, nah maka berarti dia juga qadim. Karena al-ard berbeda dengan al-jauhar kata mereka. Nah, ala kulli hal sudah berlalu ya berulang-ulang kali penjelasan terkait dengan mazhab mereka ini. Ya. Jadi mereka menafikan sifat-sifat ini seluruhnya dan menganggap bahwa sifat-sifat tersebut makhluk. Sifat-sifat tersebut apa? Makhluk. Nah, kemudian dan sanggahnya sudah berlalu ya. Nah, terkait dengan masalah ini kembali kepada masalah al-a'rad ini, penafsiran al-a'rad. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab Asy'ariyah dan Kullabiyah. Ini mirip-mirip, cuman kemarin kita sudah sebutkan perbedaannya ya. Secara umum mazhab Kullabiyah lebih dekat kepada sunnah dibandingkan Asy'ariyah dalam bab ini. Ya, di mana mazhab Asy'ariyah sudah kita sebutkan ya. Asy'ariyah ya, mereka menafikan Asy'ariyah Qudama ya, Abdul Hasan Asy'ari dan murid-muridnya ya. Mereka menafikan sifat fi'liyah ya, tapi mereka masih menetapkan sifat dzatiyah. Makanya Abu Hasan Asy'ari menetapkan sifat ulu, sifat al-ulu, sifat dzatiyah. Baik. Jadi yang mereka nafikan adalah sifat-sifat fi'liyah, termasuk di sini sifat ridho dan sifat apa? Al-ghadab.
Nah, kemudian sementara Al-Kullabiyah ya mereka mengatakan bahwa sifat fi'liyah ada tapi sifatnya azali. Ya. Sifat fi'liyah ada cuman apa? Sifatnya azali. Ya, ini tidak terkait dengan ikhtiar, tidak terkait dengan masyiah. Iradah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Al-Asy'ariyah mereka mengatakan bahwa sifat fi'liyah itu mereka menafikan sifat fi'liyah karena mereka mengatakan sifat fi'liyah itu ard. Sifat fi'liyah itu apa? Ard. Baik. Ini juga sanggahnya sudah berlalu ya beberapa kali. Nah, ini mazhab An-Nas ya. Kalau mau dijabarkan ada empat mazhab, Asy'ariyah dengan Kullabiyah. Asy'ariyah menafikan sifat fi'liyah, Kullabiyah menetapkan sifat fi'liyah tapi menjadikannya qadim fil azal ya, tidak dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian masalah selanjutnya adalah kita sudah sebutkan bahwa mereka yang menafikan sifat fi'liyah secara khusus dalam pembahasan kita al-ghadab wa ridha, mereka mentakwil ya dan mengembalikan takwilnya kepada al-iradah seperti yang dilakukan oleh Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah dan yang mengikutinya. Dikembalikan kepada iradah. Mereka mengatakan bahwa ridha bermakna iradatul ihsan ya, keinginan Allah untuk memberikan kebaikan pahala kepada mereka dan ghadab adalah iradatul intiqam. Ya, keinginan Allah untuk menghukum, membalas perbuatan mereka. Alasan mereka adalah untuk mentanzih Allah. Dan ini memang alasan semuanya. Ya, makanya sudah disebutkan ini kesepakatan semua apa tawaif dalam dalam asma wa sifat, semua sepakat kita harus menyucikan Allah dari kekurangan. Walaupun kemudian mereka berbeda-beda dalam mentahkik ya apa namanya mentanzih Allah Subhanahu wa taala dari naqais. Ya, di mana khilaf dalam masalah ini bukan khilaf ijtihadiyah. Memang betul tujuannya sama. Tapi yang menjadi patokan bukan tujuan hasil tapi metode ya dan telah kita sebutkan bahwa metode yang ditempuh oleh mutakallimin dalam apa namanya memahami sifat-sifat Allah ini bukan metode yang hak jelas ya ini metode yang keliru dan melanggar usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah jadi bukan masalah ijtihadiyah atau masalah furu bukan. Taib. Di sini mereka mencoba menyucikan Allah Ta'ala dikarenakan dari asal mereka meyakini tasybih bahwa kalau kita menetapkan ghadab seperti ghadabnya makhluk dan seterusnya. Mereka mengatakan ridho itu adalah al-mail wa syahwa. Makna ridho itu adalah mail, kecenderungan, condong, butuh kepada yang dia ridhoi. Ya, ada syahwa, keinginan gitu. Al-ghadab ghaliyan damil qalb li talabil intiqam. Sementara marah itu adalah bergejolaknya darah dalam di jantung ya untuk menuntut pembalasan atau ingin apa namanya melakukan pembalasan kepada yang dia marah. Dan ini semuanya katanya tidak layak bagi Allah. Ya, mail cenderung condong butuh itu Allah tidak butuh kepada siapapun, tidak condong kepada siapapun. Iya. Taib. Ini demikian pula ghadab. Ghulyanud dam, nggak ada dam bagi Allah Ta'ala kata mereka. Maka Allah harus disucikan dari dua sifat ini sehingga makna al-ridha adalah iradatul ihsan dan makna al-ghadab adalah iradatul intiqam. Baik, wallahu alam bissawab. Kemudian sanggahan terhadap takwil mereka ini dari beberapa sisi. Yang pertama tentu saja sanggahan umum bahwa ini menafikan sifat yang sabit ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, sanggahan yang kedua bahwa apa yang kalian sebutkan berupa lawazim, tafsir al-ridha dan ghadab itu adalah tafsiran ridha dan ghadab indal makhluk. Ya, indal makhluk. Taib. Bukan apa tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi pula apa yang kalian tafsirkan ghadab dengan ridho itu bukanlah hakikat dari ghadab dan ridho. Misalnya dibilang ghadab itu bergejolaknya darah di jantung untuk membalas dendam, untuk apa namanya melakukan hal yang menyakiti orang yang dia marah kepadanya. Ini bergejolaknya darah ini bukan ghadab. Itu adalah dampak, ya kan?
dampak dari marah. Tapi bukan itu marah. Jelas ya? Jadi kalian menafsirkan marah dengan efeknya, dengan dampaknya, bukan marah itu sendiri. Bukan marah itu sendiri. Marah semua orang tahu apa itu marah. Masalah darahnya gini, mukanya merah, matanya merah, ya, atau yang semacam itu semua dampak dari kemarahan, tapi bukan nafsul qalb, bukan kemarahan itu sendiri. Demikian pula ridho, ya, yang ditafsirkan cenderung condong, apa namanya, butuh dan semacamnya. Itu bukan apa ridho, bukan hakikat ridho, bukan makna ridho itu yang diinginkan. Karena yang kalian sebutkan itu adalah konsekuensi ridho pada makhluk. Konsekuensi ridho. Jadi itu bukan definisi ridho, itu bukan nafsu ridho, itu adalah asarnya. Apa ansya minar ridho, muncul dari ridho, tapi bukan itu ridho. Itu pun itu pada makhluk. Itu pun dampak itu asar dari ridho tersebut yang kalian sebutkan itu dari makhluk. Dari ridhonya makhluk, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala wa laisa kamitslihi syai'. Taib. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga ini tafsil ya. Jawaban ketiga, ridho, seperti yang sudah disebutkan di jawaban kedua, ridho itu di manusia menunjukkan keinginan mendekat, iradah, ya. Jadi apa namanya, ridho, sifat ridho pada makhluk itu menunjukkan adanya sifat al-mail, kecenderungan, ya, naam, kecenderungan, keinginan untuk sama dengan yang dia ridhoi, mendekat kepada yang dia ridhoi. Jadi dalam penafsiran ridho di sisi manusia, ya, penafsiran ridho pada manusia itu mengandung makna iradah. Nah, kalau kalian menafikan sifat ridho dari Allah, berarti kalian menafikan sifat iradah bagi Allah. Maka kalian menafsirkan ridho itu adalah iradatul intiqam, itu tanakut. Bagaimana bisa kalian menafikan sifat ridho kemudian menafsirkannya dengan iradah? Ya, kan begitu. Kalian menafsirkan ridho, kemudian menafikan ridho, tapi kemudian menafsirkannya dengan iradah. Padahal ridho pada makhluk itu mengandung iradah. Maka kalau kalian menafikan ridho, seharusnya juga kalian menafikan sifat ridho Allah, maka seharusnya kalian juga menafikan sifat iradah Allah. Kalau kalian mengatakan itu kan iradah pada makhluk, maka kita katakan ini juga ridho pada apa namanya, kalau kalian katakan itu kan ridhonya Allah, iradanya Allah beda dengan iradanya makhluk, kita katakan ya sama, ridhonya juga Allah beda dengan ridhonya makhluk. Jadi apa namanya, eh, kalian tidak punya opsi lain, karena ridho di kalangan makhluk mengandung al iradah, al mail, kecenderungan, itu kan menunjukkan keinginan untuk ke sana, mendekat, condong ke sana, ada iradah. Jelas ya? Jadi ar-ridho mengandung al iradah. Kalau kalian menafikan sifat ridho, seharusnya nafikan juga sifat iroda bagi Allah. Kalau kalian katakan beda iroda Allah dengan iroda makhluk, maka kita katakan ridho juga sama, ridho Allah dengan ridho makhluk beda. Maka kita menggunakan kelaziman yang sama dengan ucapan ucapan kalian. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai penjelasan terkait dengan kalimat ini. Kemudian masuk pada pembahasan yang baru, qala rahimahullahu taala wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khair wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Nah, qala rahimahullahu taala, kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kami tidak berlebihan dalam mencintai seorang pun di antara mereka. Di sisi lain kami tidak berlepas diri dari seorang pun di antara mereka. Kami tidak membenci atau kami membenci orang yang membenci para sahabat. Kami membenci orang yang menyebut para sahabat dengan hal yang tidak layak, yang buruk. Ya. Adapun kami
kami tidak menyebut nama sahabat illa bi khair, kecuali dengan hal yang baik-baik saja. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Menurut kami, ya, mencintai para sahabat itu adalah agama, keimanan dan ihsan, ya. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Nah, dan membenci mereka adalah kekafiran, nifak dan tughyan. Ya, pelampauan batas. Taib. Setelah kita selesai tadi ya, kita sudah paparkan terkait dengan madzhabun nas dalam sifat fi'liyah, kemudian sanggahan terhadap takwilnya. Selanjutnya beliau rahimahullah berpindah kepada pembahasan seputar sahabat. Dan para ulama ahli sunnah rahimahumullahu taala turun-temurun, ya, hampir semua pembahasan akidah, ya, yang setidaknya bukan kitab yang paling ringkas ya, karena kalau kitab akidah yang ringkas biasanya tidak tidak tersebut semua gitu, namanya juga sangat ringkas. Tapi hampir semua kitab-kitab akidah i'tiqad ahli sunnah pasti menyinggung masalah sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Iya. Mengapa para ulama rahimahumullah memasukkan pembahasan mencintai sahabat dan kewajiban mencintai sahabat dan larangan membenci mereka? Kenapa dimasukkan dalam pembahasan buku-buku i'tiqad ini? Baik. Setidaknya ada dua alasan mendasar, ya, setidaknya ada dua alasan mendasar. Alasan yang pertama, bahwa ini adalah konsekuensi dari rukun atau syahadah yang kedua, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah, atau rukun iman kepada Rasul. Itu konsekuensinya. Nah, baik. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah pembawa kabar dari Rasulullah SAW. Mereka yang mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua serangan, celaan, kritikan, ya, tudingan kepada mereka secara tidak langsung menjurus kepada Rasulullah, mengarah kepada Rasulullah SAW pada agama beliau, ya kan? Karena agama kita musalsal, diwariskan turun temurun, dan orang pertamanya adalah para sahabat. Maka kalau para sahabat dianggap dalam tanda kutip bermasalah radhiyallahu anhum ajmain, maka itu menggugurkan ajaran Islam dari pondasinya, dan itu sangat berbahaya. Makanya disebutkan disebutkan masalahnya dalam kitab-kitab akidah sebagai tindakan preventif. Ini perlindungan para ulama kepada Islam dengan melindungi orang pertamanya yang mewariskan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meriwayatkan ilmu, yang meriwayatkan ajaran Islam. Ini ilmu itu riwayah. Agama kita agama riwayat. Maka kalau salah satu saksinya, bahkan saksi utamanya, saksi pertamanya dipermasalahkan, maka berarti semua agama Islam itu bisa dipermasalahkan nantinya. Arahnya ke sana. Ya, karena itulah para ulama rahimahumullahu taala, ya, memberikan penjagaan yang sangat besar, melindungi kehormatan para sahabat, seperti kalimat di sini, la nadzkuruhum illa bi khair. Mau menyebut nama mereka jangan sebut kecuali yang baik-baik. Walaupun kita tahu mereka manusia biasa, ya, ada mereka manusia biasa, ada kekhilafan dan kekeliruan, ya. Tapi untuk penjagaan Islam yang seperti itu terabaikan dan tidak perlu disebut. Ya. Lagi pula akan diterangkan nanti kesalahan mereka, kekeliruan mereka terhapus dalam lautan kebaikan mereka. Tidak ada asarnya, pengaruhnya. Ya. Maka ini kaidah penting, la nadzkuruhum illa bi khair. Siapa saja yang menyebut sahabat tidak boleh sebut kecuali dengan yang baik-baik. Baik. Dan di sini juga terdapat konsekuensi bahwa bukti, ya, bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini bisa dijadikan poin yang kedua, bisa jadikan poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, kenapa
bahas masalah sahabat di kitab-kitab akidah karena mereka adalah saksi pertama dan terutama dalam ajaran Islam. Kalau mereka sudah diruntuhkan, ya, sudah diruntuhkan, maka Islam runtuh dari pondasinya. Bisa digugat Islam itu dari seluruh sisinya. Kenapa? Karena pintunya datang dari para sahabat. Pintunya dari sahabat. Kemudian sisi yang kedua, mempermasalahkan sahabat bisa menggugat juga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang berhasil menggugat, ya, wa anna lahum dzalik, tidak mungkin ada yang bisa. Tapi anggaplah misalnya ada yang berhasil menggugat sahabat, maka secara tidak langsung itu gugatan kepada kerasulan, kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Seperti yang dikatakan para ulama ketika mengkritisi ya madhabnya Gulatus Syiah, Gulatus Rafidhah yang mengkafirkan sahabat-sahabat terdekat Nabi SAW. Kata para ulama, kalau orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad SAW itu ternyata orang-orang yang kafir, gitu ya misalnya, ternyata, maka ini kan bisa menjadi penanda beliau itu bukan Nabi. Kok bisa? Seandainya dia Nabi, kok yang mengutus dia membiarkan dia dikelilingi oleh orang-orang kafir misalnya menurut mereka? Kok bisa apa namanya teman-teman kesehariannya yang membela agamanya dan seterusnya itu orang-orang bermasalah. Ya ini kata mereka ini menjadi penanda dia bukan nabi, tidak ada yang jaga dia. Nggak ada yang lindungi dia. Seharusnya di sekitarnya nabi itu orang-orang baik gitu. Dikelilingi, dijaga ya oleh yang mengutusnya. Ya. Maka serangan kepada para sahabat akan mengarah kepada serangan mengarah kepada serangan terhadap nubuah Nabi SAW. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga dimasukkan di sini karena adanya mukhalafah ya dari Tawaif ya, ahlul qiblah ya. Naam yang menyerang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Adanya Tawaif min ahlul bidah yang menyelisih ahlus sunnah ijma dalam hal ini. Maka dimasukkan di pembahasan ini juga di kitab-kitab kita. Iya. Karena masalah al-hubbu hubbur rasul hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini terkait dengan apa? I'tiqad, mahabbah, terkait dengan i'tiqad. Walaupun dzukr ya adzukr atau adzikr menyebut mereka dengan kebaikan ini bagian dari lisan. Nah, tapi pujian itu lahir karena kecintaan dalam hati. Asalnya begitu. Nah, karena adanya tawaif yang menyelisihi ahli sunnah dalam bab ini, maka mereka pun menyebutkan hal ini dalam buku-buku i'tiqad untuk menunjukkan tamiz, perbedaan antara ahli sunnah dengan selainnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini terkait secara global ya terkait dengan apa yang disebutkan atau alasan penulis rahimahullah menyebutkan pembahasan sahabat di buku-buku akidah. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarrid. Kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan namun kami tidak berlebihan dalam mencintai mereka. La nufarritu fi hubbi ahadin minhum. Kami tidak berlebihan dalam mencintai seorang pun di antara mereka. Nah, konsekuensi mahabbah apa? Ada muttabarri. Konsekuensi cinta ada muttabarri. Wala natabarra'u. Kami tidak berlepas diri dari seorang pun di antara mereka. Nah, apa konsekuensi cinta? Sebaliknya, kami membenci nu begitu man yubghiduhum. Kami benci kepada orang-orang yang membenci para sahabat. Ini konsekuensi. Kalau kita cinta kepada seorang, kemudian orang itu dibenci oleh orang lain, maka orang lain itu harus kita benci juga. Kalau jujur cintanya kepada yang dicintai. Kami membenci siapapun yang membenci sahabat dan kami membenci orang yang menyebut sahabat dengan keburukan atau bukan dengan hal yang baik setidaknya. Iya. Makanya kalimat beliau di sini jelas sekali. Wa nu apa wa bi ghairil khairi yadhkuruhum. Kami membenci orang yang menyebut tentang sahabat bukan dengan perkara yang baik. Ini kalimat luar biasa. Ya. Beliau tidak mengatakan wa nu begitu apa wa bi syarrin yadhkuruhum dengan keburukan apa mereka kami membenci orang yang menyebut sahabat dengan keburukan. Tapi beliau mengatakan bi ghairil khair. Apa maksudnya bi ghairil apa bedanya syar dengan
bighairil khair. Kalau dikatakan kami membenci orang yang menyebut sahabat dengan keburukan, berarti yang jelas yang buruk saja gitu. Nah, adapun yang muhtamal yang mengandung sisi kebaikan, walaupun juga ada sifatnya ambigu lah, ambigu, ya, maka enggak termasuk dalam larangan. Tapi ketika beliau mengatakan wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, kita katakan kalimat-kalimat ambigu itu ghairu khair, bukan kebaikan. Karena ini nampak dari sebagian orang-orang belakangan di zaman muasirin. Iya. Orang-orang yang dinisbatkan kepada sunnah, mereka bukan Rafidhah. Mereka bukan Syiah. Mereka intisab kepada sunnah, tapi sadar atau tidak sadar, ya, sengaja tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, melontarkan ucapan-ucapan yang ambigu, yang memberikan kesan kepada orang bahwa ada masalah ini sama sahabat. Hmm. Tapi mereka bukan Syiah Rafidhah, bukan bukan Rafidhah, bukan. Maka ini hal yang penting. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum. Seorang harus menjauhi kalimat-kalimat ambigu ketika menceritakan kisah para sahabat, apalagi persatuan di antara mereka, harus hati-hati memilih diksi, memilih apa? Memilih kata-kata. Ya, jangan sampai kalimatnya, katanya ambigu dan memberikan kesan yang kurang baik. Ya, di 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 pemahaman pendengarnya terhadap sahabat. Ya, maka kalimat beliau ini wa bi ghairil khairi yadhkuruhum. Ini lebih bagus daripada dikatakan wa bisyarri yadhkuruhum. Karena bukan hanya ucapan buruk yang kita harus jauhkan dari sahabat, tapi juga semua kalimat-kalimat yang berpotensi orang berpikiran miring kepada sahabat. Dari kalimat-kalimat atau berupa kalimat yang ambigu. Wala nadhkuruhum illa bi khair. Kapan saja kita menyebut sahabat, selalu yang baik-baik saja. Karena itulah akan disebutkan sebagian ulama ada yang betul-betul lepas dari pembicaraan terkait dengan asyajarah bainahum, ya, perselisihan di antara sahabat, tidak mau singgung sama sekali, ya, karena kapan disinggung, mau tidak mau akan menyebutkan hal yang apa, eh, kurang bagus. Nah, walaupun yang benar dalam masalah ini bahwa bagaimanapun apa yang terjadi di tengah-tengah sahabat itu adalah sebuah sejarah, itu adalah suatu takdir dari Allah yang ada hikmahnya dan ada pelajarannya. Maka boleh bagi seorang untuk membicarakan, yakni orang yang punya kapabilitas, yang faham tentang sejarah, boleh bagi dia untuk membicarakan masalah perseteruan perang saudara di tengah sahabat radhiyallahu anhu majma'in dengan cara yang paling baik, dengan pemilihan kata yang paling paling tepat dan dengan niat yang ikhlas. Ya. Nah, dengan niat yang ikhlas. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai mereka adalah agama, bagian dari agama. Hubbuhum dinun. Enggak dikatakan hubbuhum minad din. Enggak dikatakan mencintai sahabat bagian dari agama, bukan bagian. Justru bahkan hubbuhum huwa din. Mencintai mereka itulah agama. Kenapa? Sudah disebutkan. Tidak ada agama kalau tidak ada sahabat. Mereka saksi pertama dari Islam, periwayat pertama dari ilmu-ilmu Islam. Maka mencintai mereka agama, ya bukan bagian dari, karena kalau dikatakan parsial gitu ya, minad din, saya parsial, tapi tidak. Ya, Islam itu adalah sahabat. Islam itu adalah sahabat. Bukankah Islam itu? Tidak ada Islam kecuali apa yang dibawa oleh mereka. Maka hubbuhum huwa ad-din wa imanun wa ihsan. Itu adalah iman, ihsan, karena semua dibawa oleh mereka. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Dan mencintai atau membenci para sahabat adalah kekafiran, nifak dan tughyan. Iya, kufur jelas. Walaupun di sini nanti akan diterangkan tafsil ya. Tapi memang kecintaan kepada para sahabat itu endingnya akan berakhir pada kekafiran. Kalau dia tidak apa eh, bertobat darinya, bisa mengantarkan kepada kekafiran karena berakhir pada membenci apa yang mereka bawa. Nifak, ya. Membenci para sahabat tapi ajarannya masih diamalkan.
Emangnya sholat dari mana kalau bukan dari para sahabat? Nah, wa tughyan dan merupakan bentuk pelampauan batas. Ya, karena tidak meletakkan sahabat pada kedudukan yang seharusnya. Seharusnya mereka dimuliakan karena jasa mereka dalam Islam, ya, jasa mereka terhadap Islam, maka seharusnya meletakkan sahabat di jenjang yang tinggi pada tempat mereka. Maka mencela, ya, karena itu mencela, membenci mereka itu tughyan, melampaui batas karena tidak menempatkan sahabat pada tempatnya. Baik, dan terkait dengan dalil-dalil ya dalam masalah kewajiban mencintai sahabat, larangan membenci mereka banyak sekali tentu saja. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Ya, wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala berfirman, "As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Dan apa? Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Ta'ala ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Khalidina fiha abada. Dan Allah mempersiapkan mereka sorga-sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm rahimahullah untuk menyatakan bahwa semua sahabat secara umum masuk dalam surga. Ya, masuk dalam surga. Semuanya secara umum masuk dalam dijamin masuk surga maksudnya. Kemudian yang dimaksud dengan firman Allah walladzina taba'uhum bi ihsan yang mengikuti mereka dengan baik ini bukan tabi'in. Yang dimaksud dengannya adalah para sahabat juga tapi yang selain muhajirin dan ansor karena kan sahabat banyak bukan cuma muhajirin dan ansor. Makanya Allah Ta'ala berfirman, mereka yang lebih dahulu, terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Muhajirin jelas siapa mereka. Ansor jelas siapa mereka. Nah selain keduanya gimana? Masuk di kalimat setelahnya. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Maka ini ayat semuanya tentang sahabat. Enggak ada tabi'in di sini. Tidak ada apa? Tidak ada tabi'in di sini. Semua tentang sahabat. Muhajirin sahabat, Ansar sahabat, walladzina tabauhum bi ihsan juga sahabat. Maka ini ayat murni semua tentang sahabat. Karena itulah wajar Ibnu Hazm mengatakan ini dalil yang menunjukkan jaminan semua sahabat masuk masuk surga. Iya. Dan juga Allah telah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Allah telah ridho. Apa artinya ridho? Ridho itu menerima semua yang ada, yang datang. Ridho tanpa ada sedikit pun permasalahan. Maka Allah ketika meridhoi seseorang, dia menerima apapun yang dibawa oleh orang tersebut. Karena itulah sahabat yang paling minim ibadahnya, paling minim ilmunya, ya, paling minim ibadahnya, paling minim ilmunya, jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan tabi'in yang paling banyak ibadahnya dan paling banyak ilmunya. Kenapa? Karena Allah sudah menerima dari para sahabat banyak dan sedikitnya Allah terima. Dan ini tidak ada jaminan untuk siapapun selain sahabat. Siapa orang yang bisa menjamin amalannya diterima oleh Allah? Tidak ada kecuali sahabat. Karena ketika Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, artinya apa? Ridho menerima semua yang dia bawa. Sama kalau kita ridho kepada Allah, kita ridho semua yang Allah kasih. Yang baik-baik kita terima, yang buruk-buruk juga kita terima. Itu ridho. Iya. Maka siapapun yang ingin yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, maka dia harus ridho kepada para sahabat. Maka ketika dikatakan oleh para ulama bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjamin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang dimaksud dengannya bukan para sahabat. Adapun para sahabat, Allah sudah ridho kepada mereka.
Ya, atau afwan secara khusus yang disinggung. Ya. Jelas ya? Apakah sahabat secara umuman pada ayat sebelumnya radhiyallahu anhum wa radu'an atau secara spesifik di ahlu bai'ati ridwan. Ini jelas lagi. Nggak mungkin kita bilang bahwa sahabat tidak ada yang dipastikan dijamin ibadahnya. Padahal Allah sudah ridho. Apa fungsinya ridho kalau misalnya tidak ada jaminan diterima? Ya, kan begitu. Maka adanya jaminan Allah ridho kepada semua sahabat muhajirin, ansar, walladzina tabauhum bi ihsan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Ar-ridha yastalzim al-qabul, menerima. Iya. Ini dari luar biasa keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Selain mereka mana ada yang dijamin diterima? Allah ridhoi mereka, tidak ada. Taib. Dan jumlah mereka orang yang baik atau ridwan sekitar berapa? 1.400-an orang ya. Ya, 1.400 sekitar 1.400-an orang yang berbaiat di bawah pohon itu. Iya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika hum ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Ini disinggung muhajirin wal ansar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Ini muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru. Ini ansar yang memberikan perlindungan dan bantuan. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. 6. Kemudian juga dalam surah Al-Hasyr ma'ruf lil fuqara'il muhajirin. Ini tentang apa? Kaum muhajirin. 6. Kemudian disebutkan ansar setelahnya walladzina tabawwa'ud dara walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yajid ya yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan, menjamin ampunan bagi kaum muhajirin dan ansar. Allah telah berfirman, "Laqad taballahu 'anil nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrah." Sungguh Allah telah menerima taubat, memberikan taufik untuk bertobat dan menerima taubatnya. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al muhajirin wal ansar, ya, radhiyallahu anhum yang mengikuti Nabi pada saat-saat sulit. Ya. Laqad taba yakni memberikan taufik untuk bertobat dan menerima taubatnya. Nah, maka dengan semua dalil Al-Quran ini jelas sekali. Tidak ada alasan sedikit pun untuk menyebut sahabat kecuali dengan kebaikan dan tidak boleh sedikit pun seorang berbicara dengan sahabat tentang sahabat dengan kalimat-kalimat yang ambigu, ya, yang yahtamil al-madah dan yahtamil az-zam. Adapun hadis Nabi SAW maka lebih banyak lagi terkait dengan keutamaan mereka. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri Al-Muttafaq alaih, la tasubbu ashabi. Ya, la tasubbu ahadan min ashabi. Fa inna ahadakum law anfaqa misla Uhudin zahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Ya, jangan kalian membenci seorang pun dari sahabatku. Karena seandainya kalian berinfak dengan satu gunung Uhud emas, maka tidak akan setara dengan satu mud di antara mereka dan tidak pula setengahnya. Ini hadis beliau lontarkan kepada Khalid ibn Walid ketika berseteru dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, lihat ya. Abdurrahman bin Auf, Khalid ibn Walid, dua-duanya sahabi. Tapi derajatnya jauh beda. Abdurrahman bin Auf minas sabiqin al-awwalin, kaum Ansar yang mendapati masa-masa sulit di Mekah. Khalid bin Walid masuk Islam belakangan. Ketika Islam sudah besar gitu. Maka tidak bisa dibandingkan ketika terjadi perseteruan, ada clash antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Nabi marah kepada Khalid bin Walid. Beliau bersabda kepada Khalid bin Walid, siapa beliau? Saifullah. Ya, Saifullah. Tapi bersama dengan itu beliau berkata, jangan kamu celah sahabatku. Yani wahai Khalid, jangan celah Abdurrahman bin apa? Abdurrahman bin Auf. Lihat, beliau mensifati Abdurrahman bin Auf dengan la tasubbu ashabi. Padahal Khalid sahabat juga, menunjukkan adanya maratib dalam suhbah. Ada tingkatan yang antara sahabat-sahabat. Ya. Karena sedekahnya Abdurrahman atau sedekah kamu seperti Uhud
tidak akan setara dengan setengah mudnya Abdurrahman bin Auf. Kalau demikian teguran beliau kepada Saifullah, kepada Khalid ibn Walid dengan jasanya, yang Allah tahu jasanya kepada Islam besar nantinya, jelas ya. Maka apalagi dengan orang-orang datang setelah mereka, berani-beraninya kemudian mereka apa? Melontarkan kalimat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berani-beraninya. Siapa mereka? Iya. Dan juga Nabi SAW bersabda, sejalan dengan Al-Quran Al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas, kalian, yakni para sahabat. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dalam hadis Imran ibn Husain al-Muttafaq alaih. Ya. Dan sebagai penutup, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an secara mauquf tapi memiliki hukum marfu. Secara mauquf tapi memiliki hukum marfu. Ibnu Mas'ud berkata, "Inna Allah nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wa bata'athahu bi risalatihi." Thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyih yuqatiluna ala dinih fama ra'ahu al-muslimuna hasana fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahu syai'an wa ma ra'ahu apa syarran fahuwa indallahi afwan wa ma ra'ahu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Ya. Sesungguhnya Allah melihat ke hati-hati hamba dan mendapati hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hati hamba yang terbaik, hati terbaik dari semua hamba. Maka Allah pun memilihnya untuk dirinya, diutus dengan risalahnya. Setelah itu Allah melihat kembali ke hati-hati hamba setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah mendapati hati para sahabat adalah hati manusia terbaik. Ya. Maka Allah pun menjadikan mereka sebagai penolong nabinya berperang membela agamanya. Maka apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, yakni para sahabat, maka itu juga baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka itu juga buruk di sisi Allah. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.